Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistika dengan saya Nur Secafia. Video kali ini diperuntukkan untuk kalian yang sedang belajar dan berjuang memahami tentang statistika. Tenang saja, kalian tidak sendiri. Saya akan membantu kalian untuk bisa memahami, terutama basic dari statistika yaitu terkait uji hipotesis. Sebelum itu kita mempelajari dulu nih terkait jenis statistika yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi yang pertama, statistika deskriptif, yaitu metode dalam menyusun, mengumpulkan, dan menampilkan data dengan cara yang informatif. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat penyampaian data itu seringkali dalam bentuk bar graph atau dalam bentuk pie chart. Ini disebut dengan statistika deskriptif. Dan mayoritas statistika yang akan dipelajari di kelas maupun perkuliahan terkait dengan statistika inferensia. Definisinya adalah metode untuk menganalisa karakteristik data populasi berdasarkan data sampel. Keywords di sini ada populasi dan juga sampel. Kita harus bisa membedakan mana populasi, yaitu data keseluruhan, sedangkan sampel sebagian kecil atau sebagian besar dari populasi, ya. Dan untuk mau tidak mau kita harus memahami juga terkait parameter dari populasi dan juga parameter dari sampel. Andaikan parameternya adalah min, maka populasi adalah mu, sampel adalah x bar. Parameter untuk varians di populasi adalah sigma kuadrat, dan untuk di sampel ada s kuadrat. Standar deviasi, parameter populasinya adalah sigma, sedangkan parameter sampelnya adalah s kecil. Proporsi, parameter populasinya adalah V, sedangkan sampelnya adalah P. Kalau kita lihat secara notasi, maka parameter populasi itu diindikasikan dengan notasi huruf Yunani. Ya, sedangkan sampel huruf abjad biasa. Jadi jangan heran kalau seandainya di parameter populasi kita akan menemukan notasi dengan alfa, beta, dan seterusnya. Dan untuk penentuan dalam statistika inferensia, secara umum dipakai dengan confidence interval, dan yang kedua adalah uji hipotesis. Sekarang kita akan fokus dengan uji hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang hasil yang akan terjadi dari sebuah penelitian yang dapat diuji secara statistik. Dan harus digarisbawahi bahwa pernyataan yang akan diuji dalam hipotesis ini selalu mengandung parameter populasi, bukan parameter sampel. Jadi, ketika pembentukan hipotesis H0, H1 nanti, kita akan selalu menggunakan parameter populasi baik itu berupa mu, V, sigma, atau alpha, beta. Ya. Jadi bukan huruf abjad S, X, A, B, C, dan seterusnya. Perlu dicatat bagian ini. Selalu mengandung parameter populasi. Selanjutnya tahapan uji hipotesis. Secara sederhana, saya meringkas ke dalam tahapannya ada 5 tahapan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembentukan null hypothesis atau H0 dan pembentukan hipotesis alternatif atau alternate hypothesis. Yang kedua, menghitung nilai uji statistik berdasarkan Z-stat atau T-stat. Tahap ketiga adalah menemukan nilai tabel atau berdasarkan level of significance, ya. Nilai tabel atau table value ini tolong diralat berdasarkan level of significance atau alpha. Yang keempat, membandingkan nilai Z-stat atau T-stat dengan nilai tabel, apakah berada di wilayah tolak H0 atau tidak tolak H0. Yang terakhir, mau tidak mau kita harus bisa menginterpretasi hasil. Selanjutnya tahap pertama, kita akan coba membedakan antara H0. Karakter yang pertama, untuk H0, di sini saya menyederhanakan dengan H0 itu selalu menyatakan kondisi 0 atau awal, yaitu kondisi masih dalam keadaan normal atau terkendali. Ya, jadi kondisinya masih normal atau belum ada intervensi apapun. Sedangkan kalau H1 itu menyatakan kondisi ketika ada teori baru, standar baru, atau sistem di luar kendali. Jadi, H1 itu menyatakan kondisi di luar kondisi normal.
entah itu mesinnya rusak kah, atau kemasannya di luar kemasan standar yang seharusnya. Yang kedua, H0 selalu menggunakan tanda sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Karena H0 itu pernyataan yang harus diuji sehingga butuh nilai pasti. Jadi pastikan bahwa di H0, notasi parameter yang sudah dibentuk itu selalu menggunakan tanda sama dengan. Kebalikannya, H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari. Ya. Terakhir, dua hasil pengujian H0 itu selalu tolak H0 atau tidak tolak H0. Dan poin terpenting dari alternate hypothesis atau H1 di sini, H1 itu selalu menentukan wilayah keputusan tolak H0 apakah one-tailed atau two-tailed. Jadi, keputusan wilayah tolak H0 itu berdasarkan H1. Ketika H1 mu tidak sama dengan 4 dan tandanya adalah tidak sama dengan, maka dia selalu bentuknya adalah two-tailed. Ya, jadi wilayah tolak H0 berada di ekor kiri dan juga ekor kanan. Sedangkan ketika H1-nya mu lebih dari 4, maka wilayah keputusan tolak H0-nya adalah di sisi kanan. Terakhir, ketika H1-nya mu kurang dari 4, maka wilayah keputusan tolak H0 berada di sisi kiri. Selanjutnya, bentuk H0 dan H1, ya, ini ada kemungkinan 3 yang terbentuk ketika dia satu sampel, maka H0 mu 1 sama dengan 50, lawannya adalah H1 mu 1 tidak sama dengan 50, ya. Terakhir, ketika mu 1 di H0 lebih dari sama dengan 50, maka lawan darinya adalah H1 mu 1 kurang dari 50, dan seterusnya. Dan di sini saya mencontohkan pembentukan H01 ketika ada seorang peneliti ingin menguji apakah pernyataan berikut benar atau tidak. Tentukan H0 versus H1 dari kondisi berikut. Sebuah survei tentang pendapatan CEO di US menyatakan rata-rata pendapatan mereka adalah $74.914. Di sini, kondisinya adalah notasi. Parameter yang bisa kita ambil pertama adalah apa parameter populasinya, yaitu rata-rata. Rata-rata, maka kita gunakan mu. Setelah itu, rata-rata pendapatan mereka adalah, ketika keywords-nya adalah, ya, maka kita tuliskan dengan pernyataan sama dengan. Jadi, mu sama dengan 74.000 sekian, ya, akan menjadi bagian dari H0. Lawannya H1 berarti tidak sama dengan. Ingat, ketika di H0 itu selalu mengandung sama dengan, baik itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, sedangkan di H1 tidak boleh ada tanda sama dengan. Yang kedua, apakah kalian bisa menebak? Ketika perusahaan asuransi akan memperbaharui aturan jika rata-rata klaim per bulan adalah lebih dari 100 klaim. Hal pertama yang harus kita cari adalah apa parameternya. Di sini, maka parameternya adalah rata-rata. Mau tidak mau kita gunakan notasinya adalah mu. Ya, ketika pembentukan H0, rata-rata untuk populasi adalah mu. Selanjutnya, lebih dari. Ketika tanda atau kata-kata lebih dari, kata kuncinya adalah lebih dari, maka mu lebih dari 100. Ketika lebih dari, maka ini masuk ke dalam karakternya adalah H1. H1 mu lebih dari 100, lawannya H0 mu kurang dari sama dengan 100. Ya. Jadi, pembentukan pertama tidak melulu ini selalu berawal dari pembentukan H0 di dalam suatu pernyataan yang akan diuji. Tidak. Bisa diawali dengan pembentukan H1 terlebih dahulu, H0 menyesuaikan. Jadi kalau di dalam contoh ini, maka kondisi tidak normalnya adalah ada aturan baru. Ketika ada aturan baru, akan diberlakukan ketika klaimnya lebih dari 100 klaim. Selanjutnya, contoh ketiga. PT Indofood mengklaim bahwa rata-rata neto kemasan Indomie rasa soto minimal adalah 70 gram. Kalau di dalam contoh ini, maka kita bisa melihat bahwa keywords-nya, kata kuncinya adalah rata-rata, ya. Dan
kondisi yang normal terjadi, rata-ratanya itu 70 gram. Dan di sini kita ingin menguji apakah benar pernyataan Indofood terkait rata-rata neto kemasan Indomie rasa soto minimal adalah 70 gram. Untuk minimal, apakah tandanya minimal ini apakah sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari? Saya menganalogikan contoh sederhana adalah seperti ini. Universitas menginginkan ada perwakilan kampus untuk menghadiri konferensi minimal sebanyak 3 mahasiswa. Kata-kata minimal ini berarti mencakup mahasiswa sebanyak 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Untuk notasinya, maka kata-kata minimal ini adalah lebih dari sama dengan. Ketika lebih dari sama dengan, ya, ketika tandanya adalah lebih dari sama dengan, oke, saya contohkan, berarti tanda pertama adalah mu, dan ada notasi selanjutnya adalah minimal, lebih dari sama dengan 70. Ya, karena minimal itu selalu ada tanda sama dengan, lebih dari sama dengan. Di sini, karena ada tanda sama dengan, maka ini merupakan part dari H0 atau H1? H0. Ketika ini adalah H0, ya, berarti lawan dari H0 adalah H1. Tinggal wilayah apa yang belum tercakup, yaitu mu kurang dari 70. Udah kan? Jadi, notasinya adalah H0, mu lebih dari sama dengan 70, H1, mu kurang dari 70. Selanjutnya contoh yang keempat. Seorang dosen akan membuka kelas tutor sebaya jika nilai rata-rata UTS statistika adalah kurang dari 45. Keywords-nya di sini berarti ada kata rata-rata dan juga kurang dari. Rata-rata notasinya adalah mu, ya. Kurang dari adalah 45, ya. Kurang dari berarti tidak ada tanda sama dengan di sini. Perlu diketahui, ketika tidak ada tanda sama dengan, dia termasuk H0 atau H1? Betul, dia adalah H1, karena tidak ada tanda sama dengan, berarti lawan dari H1 adalah H0. H0 ya berarti terbentuk adalah mu lebih dari sama dengan 45. Ya, jadi H1 mu kurang dari 45 yang dibentuk pertama kali dari pernyataan yang di statement. Selanjutnya maka H0 mu lebih dari sama dengan 45. Di sini saya merangkumkan. Coba kalian pelajari ya. Coba kita analisis di sini, tebak bagian H0 atau H1 dan juga simbolnya apa. Ketika lebih besar dari, maka simbolnya adalah lebih besar dari, bagian dari H1 lebih kecil dari, tandanya notasinya seperti ini simbolnya ya. Dan bagian karena tidak ada tanda sama dengan, maka bagian dari H1 tidak lebih dari. Tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Ingat ya, saya menginginkan tidak lebih dari 3 mahasiswa yang mewakili kelas ini. Maka orang yang mungkin mewakili kelas ini adalah 0 mahasiswa, 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, dan 3 mahasiswa. Jadi 3 ini termasuk dalam statement atau pernyataan, maka simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Sedangkan ada tanda sama dengan, maka dia adalah bagian dari H0. Ketika kata kuncinya adalah setidaknya. Setidaknya berarti sama seperti kata-kata minimal. Ya, setidaknya ada 3 orang perwakilan. Minimal ada 3 orang perwakilan. Simbolnya adalah lebih besar sama dengan. Karena ada tanda sama dengan, maka dia adalah bagian dari H0. Selanjutnya, telah meningkat. Telah meningkat, maka tandanya adalah lebih dari. Karena dia tidak ada tanda sama dengan, maka dia bagian dari H1. Selanjutnya, ada perubahan. Ada perubahan berarti simbolnya adalah tidak sama dengan.
Karena tidak sama dengan, maka dia bagian dari H1. Selanjutnya, tidak ada perubahan, berarti penjualan bulan ini sama dengan penjualan bulan besok, ya. Bulan kemarin misalnya. Maka kita bisa simbolkan dengan tanda sama dengan, dan dia bagian dari H0. Telah mengalami perbaikan, atau lebih baik dari, atau lebih efektif dari, simbolnya adalah lebih dari. Contohnya, penjualan kali ini lebih baik daripada penjualan bulan lalu, ya. Maka simbolnya adalah lebih dari. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka dia bagian dari H1. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami tentang pembentukan H0H1, maka kita akan menguji nilai statistikanya yang tepat, memilih antara Z-stat atau T-stat. Di sini saya mencoba merangkumkan dengan mind mapping, ya. Uji hipotesis sebenarnya ada satu sampel, dua sampel lebih dari sama dengan. Ketika dia satu sampel, yang secara sederhana di sini kita akan coba simpulkan, ketika informasinya adalah standar deviasi populasinya diketahui atau sigma diketahui, maka kita menggunakan nilai uji Z statistik, ya. Kita harus menemukan nilai dari Z statistik dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan ketika informasinya sigma tidak diketahui, maka kita menggunakan pengujian atau penentuan nilai T statistik, ya. Tahap ketiga. Di sini kita menentukan nilai critical value, nilai dari tabel, tolong diperbaiki, ini nilai tabel. Nilai tabel berdasarkan apa? Berdasarkan nilai alfa, atau bahasa Indonesianya adalah level of significance, tingkat signifikansi, atau taraf nyata. Penentuannya dari mana? Penentuannya untuk mengetahui wilayah keputusan tolak H0 dan tidak tolak H0, ya. Jadi, wilayah keputusan tolak H0 berupa one-tailed atau two-tailed tergantung dari tanda H1. Ketika H1-nya kurang dari, maka wilayah keputusannya adalah satu sisi atau one-tailed di sisi kiri. Ketika dia lebih dari, maka wilayah keputusan tolak H0 adalah di sisi kanan, hanya satu sisi. Kalau dia tidak sama dengan, tanda H1-nya adalah tidak sama dengan, maka wilayah keputusan tolak H0-nya berada di sisi kiri dan sisi kanan. Di sini saya coba merangkumkan, ya, nilai Z statistik dalam confidence interval. Di sini ada informasi tentang level of confidence. Apa itu level of confidence? Adalah tingkat kepercayaan, ya. Tingkat kita percaya nih bahwa penelitian kita itu benar, gitu ya. Sedangkan level of significance di sini 100% dikurangi dengan sisi dari level of confidence. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini saya sudah merangkumkan Z alpha per 2 ketika dia berupa two-tailed area, maka alfanya mau tidak mau harus dibagi 2. Dan dalam Z statistik ketika dia menggunakan alfa 10%, didapatkan nilai tabel untuk Z dua sisi adalah 1,64. Ya. Sedangkan untuk yang satu sisi sebesar 1,29. Untuk yang ketika alfanya 5%, silahkan dicari di sini di tabel dengan penentuannya adalah Z 0,025. Ya. Silahkan dicarikan. Untuk sisa-sisa yang sudah saya berikan di sini, bisa menggunakan tabel Z yang kalian pegang. Dan di sini saya coba mencontohkan ketika pembentukan H0H1-nya seperti ini, maka ketika H1 mu tidak sama dengan 74.000 ada di dua sisi, ya. Critical value-nya dibagi 2. Selanjutnya di kalau situ sisi, seperti saya sebutkan sebelumnya, berarti ketika H1-nya mu lebih kurang dari 40, maka dia berada di sisi kiri. Ya, ketika mu di H1-nya lebih dari 40, maka dia berada di sisi kanan. Dan ini tadi saya coba simulasikan ketika kita menggunakan alfa 5% dengan pendekatan tabel Z, maka didapatkan informasi 1,96 sisi kanan
negatif 1,96 sisi kiri. Skip lagi. Untuk uji hipotesis, ya, maka tahap keempat adalah membandingkan nilai tes statistik dengan nilai tabel. Untuk pembandingan nilai tes statistik dengan nilai tabel, secara sederhana, kita bisa menggunakan langsung perbandingan nilainya. Ketika Z statistik lebih dari Z alpha, maka tolak H0. Ketika kurang dari sama dengan, maka tidak tolak H0. Begitupun ketika kita menggunakan pendekatan T distribution, ya. T statistik lebih dari T alpha dengan DF informasi degree of freedom, maka tolak H0. Dan ketika kurang dari sama dengan, maka tidak tolak H0. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.